Bapak Ibu Saudara terkasih, bersyukur dan bersukacita pada hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah Patuwen Rabu 21 Juli 2021. Masih dalam rangkaian Pekan Wanita. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita sambut kedatangannya ke dalam hati kita masing-masing dalam ibadah Patuwen pada malam hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian tanggapan Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan dan sabda Tuhan pada malam hari ini. Kita mohon penyertaan Tuhan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh kembali ya Tuhan untuk bersama-sama bertemu di dalam ibadah Patuwen. Dan kami mohon penyertaan Tuhan Roh Kudus untuk Engkau hadir ke dalam hati kami masing-masing, di setiap keluarga, di rumah kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan bacaan kita pada hari ini, yang terambil dalam kitab 2 Samuel 5, ayat yang pertama sampai yang ke-12. 2 Samuel 5 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami. Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu,
Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tuan-tuan Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu, orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Istana dan rumah tangga Daud. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud, dan kayu alas, tukang-tukang kayu, dan tukang-tukang batu, mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, tema renungan pada ibadah Patuen hari ini, Tuhan tidak tidur. Konon ada seorang bernama Basuki Cahayapurnama atau yang dikenal dengan nama Ahok. Ia berasal dari Belitung Timur, beragama Kristen, dan keturunan Tionghoa. Ia bisa menjadi bupati Kabupaten Belitung, bahkan menjadi gubernur DKI Jakarta. Kita semua tahu bahwa Jakarta adalah kota metropolitan yang setiap tahun sering mengalami banjir, kemacetan, bahkan preman. Tapi semuanya bisa ditangani oleh Ahok. Semua yang tampak mustahil, Ahok bisa hadapi. Apa kelebihan yang dimiliki Ahok? Bacaan kita kali ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Daud dipilih oleh Allah untuk menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Pada awalnya, semua dianggap tidak mungkin. Karena Daud tidak memiliki kriteria untuk menjadi seorang raja. Tidak memiliki pengalaman dan masih sangat berusia muda sekali. Tetapi Tuhan tahu bahwa Daud selalu setia dan melakukan kehendak Tuhan. Jika Tuhan telah memilih, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan umatnya. Tuhan tentu membimbing Daud yang masih dianggap lemah oleh banyak orang. Tuhan selalu menyediakan semua kebutuhan mereka. Hasil refleksi atas kepemimpinan Daud serta campur tangan Tuhan dalam proses pemilihan menjadi landasan kuat dalam pengangkatan Daud sebagai Raja Israel. Bangsa Israel mengalami proses pembentukan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menyertai raja yang telah dipilihnya. Keyakinan ini terbukti dengan berlangsungnya pemerintahan Daud selama 40 tahun. Kemampuan Daud juga diuji ketika merebut Yerusalem yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan. Merebut Yerusalem merupakan langkah penting dalam penyatuan kerajaan. Bahkan, pertahanan Yerusalem semakin diperkuat. Hal yang terpenting adalah kekuatan Daud makin lama makin besar karena Tuhan menyertainya. Tuhanlah yang memberikan wibawa kepemimpinan.
Tuhan yang telah memilih Daud menjadi raja atas Israel berkenan senantiasa hadir dan menyertai. Untuk dapat menjadi raja atas segenap umat Israel, Daud juga harus menjalani proses, sampai akhirnya para pemimpin suku-suku Israel menerima Daud sebagai raja. Paling tidak ada dua alasan yang menyebabkan suku-suku Israel kemudian menerima Daud menjadi raja, yaitu keberhasilan Daud dalam peperangan-peperangan di masa lampau dan keyakinan bahwa Tuhan menghendaki Daud menjadi gembala bagi umat Israel. Hal yang sama berlaku bagi kita semua sebagai orang percaya. Semua hal dalam hidup kita, biarkanlah kita meninggalkannya sendirian di hadirat Tuhan. Segera setelah kita melalui siklus penatua dan diaken, kita percaya bahwa siapapun yang dipilih, Tuhan sendirilah yang memilih. Tuhan menilai kita bukan karena kita kaya, seberapa istimewa dari segi manusia, tapi Tuhan tahu hati dan hidup kita mau mengabdi kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan pasti bertanggung jawab atas semua pekerjaannya. Jangan takut, ragu, atau mundur bahwa kita dipilih menjadi hamba Tuhan. Dia selalu menguatkan dan melengkapi pelayanan kita. Nyatanya, Tuhan selalu ada dan memberkati kita. Sungguh, Tuhan tidak tidur. Tuhan telah memilih dan memanggil kita sebagai kawan sekerjanya. Kita perlu terus memperteguh keyakinan kita sendiri bahwa Tuhan juga berkenan hadir dan senantiasa menyertai. Keberhasilan kita dalam melaksanakan tugas dan panggilan sebagai kawan sekerja Allah dilandasi keyakinan kita akan penyertaan Tuhan, sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang diperkenannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan yang sudah Tuhan berikan pada kita pada malam hari ini, dan kita akan menyambutnya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 53 bait yang pertama saja. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan ungkapan syukur kita melalui persembahan.
yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Persembahan dikumpulkan di dalam amplop yang nantinya bisa Bapak Ibu tulis diberi keterangan di amplopnya, yaitu ibadah Rabu 21 Juli 2021, lalu dikumpulkan kepada majelis kelompok yang sudah ditunjuk atau bisa di kantor gereja saat jam buka kantor. Bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan yang kedua saja. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengumpulkan persembahan dan ungkapan syukur kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua, anak-anak Tuhan, khususnya warga Gereja Kristen Jawi Wetan di Jemaat Keraksaan, untuk kembali beribadah dalam ibadah Tatuan pada malam hari ini. Kami juga tak lupa Tuhan ingin menaikkan doa khususnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Seluruh masyarakat Indonesia khususnya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis yang kami alami hingga hari ini ya Bapa, belakangan ini. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu atas bangsa kami Indonesia yang semakin memprihatinkan. Tuhan tahu pergumulan apa yang sedang kami hadapi, di mana pandemi ini membuat ruang gerak kami terbatas, di mana banyak sekali pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang merasakan ketakutan, merasakan ketidaktenangan di dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa buat semua masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia, tenaga kesehatan, keluarga-keluarga dimanapun kami berada. Tuntun dan sertai kami supaya kami semakin hari semakin bijak untuk mematuhi dan taat akan protokol kesehatan. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, GKJW Jemaat Keraksaan, beserta pelayan-pelayan semuanya Tuhan, mulai dari Ibu Pendeta sampai para majelis, para pamong, semua Tuhan, warga jemaat GKJW Jemaat Keraksaan, Kau tetap berikan kekuatan, kesehatan untuk semakin guyup, semakin bersatu di tengah pandemi sekalipun Tuhan. Memperkuat pelayanan kami semua, saling mendukung satu sama lain, saling memberikan support di tengah-tengah pandemi ini, memberikan teladan yang baik buat masyarakat di sekitarnya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk anak-anak, para mahasiswa yang sedang belajar. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berikan hikmat kepada anak-anak-Mu ini semua untuk menjadi berkat sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Kami percaya Engkau berikan tanggung jawab buat mereka semua.
supaya mereka bekerja dengan baik, dan juga mereka yang menanti pekerjaan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau siapkan ladang buat mereka yang tepat buat mereka. Kami juga berdoa buat para orang tua yang sedang sakit saat ini, teman-teman kami yang sedang sakit dalam pergumulan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memulihkan mereka. Engkau akan ada selalu buat mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati apa yang sudah kami berikan, dan kami memberikan ini semua yang terbaik ya Bapa dari apa yang kami miliki. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Inilah doa dan syafaat kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan semuanya, seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai penutup pada ibadah pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 346 bait yang pertama saja. Mengakhiri ibadah Patuen, mari kita memohon berkat. Allah Bapa Sang Sumber Berkat, Yesus Kristus Sang Sumber Cinta Kasih dan Pengharapan, Roh Kudus dengan kuasa-Nya menyertai kita, keluarga kita, jemaat kita, menyertai bangsa kita, mulai saat ini sampai selamanya. Amin.